Hai teman-teman, kami mahasiswa dari National Island University. Pertama-tama kita mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Emilia, saya di jurusan Food Science dan sekarang sedang tahun keempat. Nama saya Rose, saya tahun kedua di Insinyur Lingkungan. Dan pertanyaan pertama kita itu mengenai beasiswa kita di sini. Dan kita di sini ada beasiswa yang paling tinggi 6.000 NT per bulan untuk anak-anak yang peringkat 10% ke atas di jurusan tersebut. Tapi ada juga yang lain, kita rata-rata ada 20% ke atas dapat 5.000, dan kalau naik kamu dari 1.000 ke atas kamu dapat 2.000 per bulan. Ya, yang untuk 2.000 per bulan itu dikhususkan untuk murid-murid dari Asia Tenggara. Gitu. Dan pengalaman kita sendiri, gue pernah sih dapat beasiswanya sih 2.000 per bulan, lumayan sih. Ini juga nggak banyak, tapi cukup buat aku makan sebulan. Intinya untuk mendapatkan beasiswa di sini tuh tidak terlalu susah, ya. Gampang banget, iya. Mudah banget untuk bisa dapat. Iya, asalkan kalian bisa lulus pasti bisa dapat kok. Aku udah lama di Taiwan, kira-kira udah 5 tahun, dan jalur aku masuk Ilantashe sama kayak anak-anak Taiwan biasa. Mereka ada tes, gue ikut tesnya apa. Mereka dibagi jadi 3 tes sih, tapi gue gak akan terlalu jelasin terlalu banyak karena gue rasa kalian juga gak kayak ikut tesnya mereka, tes mereka berat sekali. Dan iya, gue ikut tes yang sama kayak anak Taiwan, anggapannya kayak UN-nya mereka. Terus aku pertama tahu tentang sekolah ini pertama karena kita sekolah publik, dan sekolah publik lebih murah dari sekolah privat itu pastinya, Pasti kan. banget. Dan aku juga dianjurkan sama guru gue buat ambil sekolah ini karena di jurusan yang aku mau kebetulan memang gak banyak kan, kayak yang gue tadi bilang. Jadi akhirnya dia bilang ke gue, kalau mau jurusan ini sekolah ini lumayan, dan gue dengerin dia, akhirnya gue di sini. Okay. Kalau gue sendiri sih masuknya lewat jalur Infopan. Jadi tuh kita tuh nggak langsung milih satu kampus atau apa. Kita dikasih kayak pilihan 70 pilihan buat milih jurusan dan kampusnya. Dan ini tuh tesnya di Taiwan. Dan ini tesnya juga bareng sama anak-anak Indo lainnya gitu. Terus Infopan ini tuh berlangsung kira-kira selama 2 bulan, 2 bulanan lebih lah gitu. Di situ tuh kita ada belajar bahasa Mandarin, terus juga ada belajar kebudayaan Taiwannya. Jadi biar kita nanti tuh terbiasa pas udah masuk ke lingkungan kuliahnya kita. Dan tesnya itu, tes yang buat masuk univnya tuh cuma 3 doang. Tes bahasa Mandarin, bahasa Inggris, sama matematika. Seperti itu sih. Aku personally pilih Ilantashe karena jurusan yang aku mau itu insinyur lingkungan, dan di Taiwan yang murni cuma belajar tentang jurusan lingkungan tuh dikit sekali, kira-kira cuma ada 3-4 sekolah, dan kebetulan aku tesnya nilainya cukup buat masuk Ilantashe, ya udah kira gue masuk Ilan. Kalau aku juga berdasar karena jurusan yang aku pilih sih, karena aku tuh pengen masuk jurusan food science. Jadi aku nyari kampus-kampus yang punya jurusan food science, dan salah satunya ada Ilantashe. Dan juga menurut aku Ilantashe tuh daerah Tongpu yang deket Peipu kan. Jadi nggak terlalu jauh dari Taipei juga. aku juga nyari Deket Taipei. nyari yang deket Taipei. Iya sih, so banyak sih jurusan kita yang kayak di sekolah lain gak ada rata-rata. Iya. Terus sih kira-kira alasannya gitu. Oke, jadi alasan aku memilih jurusan food science lebih karena waktu itu tertarik sih buat tahu tentang bagaimana cara membuat makanan, terus kayak yang bikin ciki-ciki gitu kan perlu packaging dan segala macamnya, jadi kayak tertarik aja sih. Jadi ya milih food science. Terus juga karena food science kan pelajarannya lebih kayak IPA gitu. Terus sebelumnya waktu SMA juga jurusannya IPA. Jadi masih ada connect gitu lah. Ada kayak jembatannya gitu. Iya. Kalau kamu gimana, Ros? Terusnya mah, aduh, aku gak bisa bohong sih. Aku pilih jurusan ini karena ada tekanan dari orang tua. Mungkin kalau orang tua aku nggak tekan buat masuk jurusan IPA, gue gak akan pilih jurusan ini. Tapi bukan berarti aku nggak ada ketertarikan sama sekali sama jurusan aku. Kalau menurut aku di keluarga aku ya, orang-orang kayak janitor di Indonesia tuh gak direspek sama orang masyarakat kan, tapi
personally aku sendiri merasa kayak yang mereka lakuin itu tugasnya mulia bener, karena gak banyak orang yang mau ngurusin sampah-sampah kalian semua. Dan kalau ada cara supaya gue bisa bikin tugas mereka lebih gampang, mungkin ya gue mau coba ambil kesempatan itu, makanya gue pilih jurusan gue. Oke, untuk pertanyaan kelima ini, gimana sih caranya milih jurusan ya? Jurusan Menurut aku sih mending kalian coba kenalin diri kalian, sukanya tuh apa, maunya apa, atau mungkin nanti udah kepikiran mau kerjanya apa. Sebenarnya masih jauh sih, cuman ya lumayan lah jadi referensi buat milih jurusan. Iya sih, gue setuju sih. Kayak gue pertama kalau pas nyari jurusan dulu lihat sih kayak kalau jurusan ini rata-rata gajinya berapa, terus rata-rata orang-orang yang suka sama jurusan mereka berapa persentasenya. Tapi akhirnya setelah gue alamin sendiri, gue merasa cuma perlu pilih apa yang lu suka dan apa yang lu merasa passionate about. Kalau lu beneran punya jiwa buat pingin mempelajari bidang itu, sekalipun bidang itu aneh dan gak common gitu, gak banyak yang pelajarin, asalkan lu suka ambil aja, gak apa-apa. Itu Iya. pasti jurusan kamu. Kalau misalnya pun masih bingung ya gak apa-apa sih, jalanin aja dulu. Iya, Pasti nanti iya. ada jalan menuju hal yang lebih kita inginkan. Tapi iya sih, lagi pula lu kalau kalau kamu tahun pertama pilih jurusan dan akhirnya kamu nyadar kalau jurusan ini bukan buat kamu, lu bisa tahun kedua, tahun ketiga pindah jurusan. Lu mau tetap stay sekolah kita bisa, atau sekolah lain juga bisa. Tapi asalkan nilai kamu cukup dan asalkan kamu bisa lulus tesnya, lu bisa pilih jurusan lain yang kamu mau. Buat tempat favorit aku di Ilantashe itu, jadi di language center kita ada satu ruangan reading corner kita ya kita. Tapi sekalipun namanya reading corner, dia ada dapurnya, ada microwave dan kursinya banyak dan juga nggak terlalu banyak orang ke sana. Iya. Personally aku suka banget pagi-pagi atau siang-siang gue kesana, gue masak buat makan siang gue, atau kalau gue belajar kalau lagi nggak ada orang. Gue suka tempatnya, dia nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, dan diem dan nggak terlalu banyak orang lewat. Jadi kalau gue butuh privasi, gue selalu kesana. Betul sih. Kalau gue sendiri sih sukanya taman dari univ kita. Iya bagus ya. Biasanya ada kolam ikannya, terus banyak banget pohonnya. Ini kayak tenang aja gitu loh habis ketemu banyak orang di kelas. Terus perjalanan pulang ke dorm itu kayak tenang. Lewatin tamannya, jembatannya gue suka, gila bagus banget sana. Sebenarnya perpustakaannya juga bagus sih. Iya, perpustakaannya bagus banget, bagus banget. Perpustakaan kita punya banyak sih film-film DVD, dan kalau perlu mau nonton tuh tinggal pinjam aja, bisa tinggal kasih film kan like MIB gitu. Terus juga ada ruangan khusus buat kita, misalnya mau latihan presentasi. Iya yang lantai 5. Iya. Ya itu juga bagus sih ruangannya, soalnya kedap suara kan kalau nggak salah. Iya. Iya, jadi kalau lo mau praktek sana boleh sih benernya. Kalau hal yang paling memorable buat aku pribadi, pas aku pertama kali datang ke sini, kita ada acara penyambutan murid baru, dan aku diajak sama anak angkatan kelas atas, kita pergi camping di pantai 3 hari. Kita di situ main, kita karaoke, kita makan barbeque, terus kita main kembang api. Gua 3 hari itu beneran sangat-sangat memorable buat aku sampai sekarang, karena aku ketemu kakak-kakak kelas yang sampai sekarang masih deket sama aku, dan mereka tetap juga baik dan sering banget bantu aku. Kalau gue sih lebih ke guru-guru di jurusan gue sih, semuanya pada baik-baik banget. Karena kan waktu tahun-tahun awal tuh bahasa Mandarin aku tuh masih kurang banget. Jadi kayak gurunya bantu dengan memberi soal bahasa Inggris, atau mungkin bantu translate juga sih soalnya aja. Bagian jawaban jawab sendiri. Pokoknya guru-guru baik banget. Teman-teman di kelas juga pada ngebantu aku banget sih, kayak minjemin catatan atau kayak kadang ditanya susah apa enggak, nanti aku bantuin gitu sih. Kalau aku daripada guru, aku lebih deket sama staffnya sekolah sih, kayak yang misal bantuin kita buat pilih kelas gitu kan. Karena pas aku pertama kesini, aku nggak terlalu ngerti cara pilih kelas gimana kan. Terus staffnya ada yang telepon aku, terus dia tanya, kamu ngerti nggak caranya gimana? Terus dia jelasin pelan-pelan kan, kita kalau pilih kelas tuh kayak gini, terus lu perlu ambil ini aja. Terus dia juga anjurkan ke aku, kira-kira lu bagusnya ambil apa aja, dan aku ikutin semua yang dianjurkan sih.
tahun pertama gue kalau gak ada dia sama sekali nggak bisa sih, aku rasa. Ada apa lagi ya? Oh, aku suka sih sama kegiatan-kegiatan overseas di sini. Iya, banyak kegiatannya, jalan-jalannya. Iya. Ada banyak event juga sih. Iya, kita sering banget dapat kesempatan buat diajak pergi manjat gunung lah, atau kalau nggak kita pergi lihat-lihat ke pantai apa gitu, sering kan kita. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa ya yang bisa aku sampaikan? Oke, kalau menurut aku sih boleh banget buat kuliah di Ilantasio ini karena kesempatan buat belajar Mandarinnya sangat tinggi dikarenakan orang Indonesia di sini nggak terlalu banyak. Jadinya kita mau nggak mau mesti bisa ngomong Mandarin karena orang-orang sekitar kita nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Iya, tapi gue juga merasa benar sih, karena orang Indo di sini nggak terlalu banyak. Tapi di sisi lain, gue bukan merasa itu hal yang buruk, karena kita jadi lebih dekat satu sama lain di golongan anak Indo kita. Beneran Iya. ya, hubungannya kita beneran baik banget sih, kita deket sih sama satu sama Iya. lain. Dan juga kalau buat yang suka tempat yang tenang, boleh banget di Ilan. Dan juga sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dari Taipei. Paling kira-kira naik kereta berapa jam? 3 jam? Satu jam. Kalau naik bus nggak sih? Oh ya, bus 1 jam Bus sih. 1 jam, Bus 1 jam deket. Bus 1 jam stop di Pancau, boleh lah. Terus juga di Ilan ini tuh biaya Sunho Fee-nya, biaya hidupnya tuh nggak terlalu tinggi. Gak setinggi Taipei, bener-bener Murah, makanannya murah. Makanannya murah, duit sewa kita setengah harga dari Taipei. Oke banget. Oke banget sih.